Salam jumpa, salam damai. Kita sambung dengan Injil Matius bab 16 dengan judul perikop tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti, hai orang-orang yang kurang percaya? Belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu? Dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Demikianlah sabda Tuhan. Ragi di sini maksudnya ajaran. Sementara murid-muridnya mengira harafiah, ragi ya untuk roti supaya mengembang. Jadi fungsi ragi adalah mengembangkan. Tapi ragi yang mati itu tidak bisa mengembangkan roti. Jadi ini adalah sebuah perumpamaan juga. Tapi maksudnya bukan ngomong soal roti. Maksudnya adalah ngomong soal ajaran. Ajaran siapa? Ajaran orang Farisi dan Saduki. Yesus memperingatkan murid-muridnya supaya berhati-hati, waspada terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Ini orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Sementara orang Saduki itu tidak percaya akan adanya kebangkitan, orang Farisi masih percaya, tetapi orang Farisi orangnya munafik. Mereka hanya mengurusi aturan duniawi dari sisi duniawi, dari ajaran agama. Jadi hidup mereka ini seperti robot. Robot itu gak bisa membedakan mana yang baik dan buruk ya. Seperti diprogram. Dia gak bisa menganalisa dengan hati, dengan otak yang sadar. Orangnya waras tapi gak sadar. Itu ada beda antara waras dan sadar. Waras ya masih bisa punya ini ya, punya emosi, bisa tersinggung ya. Orang yang waras, ciri-ciri orang yang waras itu bisa tersinggung ya. Tetapi orang yang nggak sadar tuh nggak ngerti apa yang dilakukan, apa yang diucapkan. Mereka waras tapi nggak sadar, tidak tahu bahwa aturan itu datang dari Tuhan untuk kebaikan manusia. Bukan sebaliknya, aturan untuk menindas manusia. Jadi kalau aturan itu sudah tidak pas, itu harus direvisi atau diperbaiki. Jadi Yesus mengajarkan hati-hati terhadap ajaran orang-orang Farisi dan Saduki ini. Sementara murid-muridnya ngomong soal roti. "Kalian ini apa?" yang kata Yesus kepada mereka. "Kok ngomong soal roti? Kamu masih nggak ngerti. Belum juga kamu mengerti. Kamu nggak ingat lagi tentang 5 roti untuk 5.000 orang itu, dan masih ada sisa. Berapa bakul kamu kumpulkan? 12 bakul? Atau 7 roti untuk 4.000 orang itu? Berapa bakul kamu kumpulkan sisanya? Banyak sekali. Tapi kok kamu ngomong soal roti? Gak ngertikah kamu? Maksud aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Yaitu tadi ya, ajaran. Jadi ajaran yang baik itu bisa mengembangkan ya. Ajaran yang mati itu seperti ragi yang sudah kadaluarsa, gak bisa mengembangkan roti, adonan roti. Jadi kalau Anda beli ragi yang sudah kadaluarsa itu tidak ada lagi bakteri-bakteri yang hidup, sudah mati, nggak bisa mengembangkan. Jadi ajaran yang baik itu bisa mengembangkan, bisa membuat orang hidup
Kebalikannya, kalau ajarannya yang mati, ajarannya sudah mati atau tidak ada ajaran tentang kehidupan, itu ajarannya untuk menghancurkan, membunuh, meneror. Itu ajarannya teroris itu ya. Ajaran tentang kematian ya. Itu bedanya ya. Itulah ragi, itulah ajaran. Jadi ajaran yang hidup itu mengajarkan untuk berkembang, hidup manusia berkembang. Seperti ragi yang masih bagus bisa mengembangkan adonan roti. Kebalikannya ragi yang sudah kadaluarsa itu membuat mati ya, nggak bisa mengembang. Adonan roti nggak bisa mengembang, kalau harus diganti. Jadi ajarannya itu harus diganti dengan ajaran yang bisa mengembangkan hidup. Itulah ajaran Yesus. Ajaran Yesus adalah ajaran kehidupan, sebab Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like supaya channel ini bisa mandiri. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan perikop berikutnya, masih dari Injil Matius. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.